Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bareng Kak Putri, kita akan membahas pembahasan literasi bahasa Indonesia dari nomor 11 sampai nomor 20. Langsung aja kita ke soal yang pertama, nomor 11. Pernyataan yang disampaikan oleh Sri Sultan pada paragraf terakhir dapat disampaikan ulang dengan kalimat. Oke, di sini kita akan fokus pada pernyataan Sri Sultan. Teman-teman bisa lihat di teksnya, dia ada di bagian paling akhir ya teman-teman, paragraf paling akhir. Dia bilang apa di situ? Dia bilang, harapan saya JPG ini bisa memecah konsentrasi penuhnya Malioboro. Mereka tidak masuk di ruang publik ini untuk berwisata, tidak hanya sekedar mengunjungi pertokoan dan kuliner saja, tapi ada edukasi sekaligus hiburan yang menarik bisa didapat di kawasan Jalan Malioboro. Oke, dari pernyataan tersebut kita bisa temukan opsi mana yang paling tepat. Kita lihat, yang A, para wisatawan akan mendapatkan wisata edukasi selain pertokoan dan kuliner selama berada di Yogyakarta, khususnya di Jalan Malioboro pada hari Senin. Atau yang B, dengan adanya JPG nantinya diharapkan para wisatawan tidak hanya mengunjungi pertokoan dan kuliner, tetapi juga ada hiburan edukasi yang menarik. Atau yang C, JPG dapat menjadi solusi untuk masalah kemacetan yang terjadi di Jalan Malioboro karena padatnya wisatawan. Atau yang D, pertokoan dan kuliner di wilayah Jalan Malioboro menjadi masalah yang masih belum ada solusi hingga sekarang. Atau yang E, kawasan Jalan Malioboro padat dipenuhi para wisatawan yang ingin mendatangi wisata edukasi baru yaitu JPG. Kira-kira opsi mana yang paling tepat teman-teman? Ya, yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nomor 12. Kesimpulan yang tepat untuk teks di atas adalah Oke, kesimpulan yang tepat. Sebenarnya tadi kesimpulannya dari perkataan si Sri Sultan juga termasuk ke dalam kesimpulannya teman-teman. Jadi kita bisa langsung lihat ke opsinya. Apakah yang A, JPG menjadi solusi padatnya wilayah Malioboro? Atau yang B, diharapkan dengan dibangunnya JPG, masalah seperti kepadatan pengunjung di daerah Malioboro dapat diatasi, sekaligus memberi wisata edukasi baru? Atau yang C, JPG dibangun bertujuan untuk memberikan edukasi baru untuk menggantikan wisata Malioboro yang lama? Atau yang D, wisata di Malioboro sudah dikenal di mana saja sehingga terjadi pemadatan di area tersebut? Atau yang E, persoalan padatnya pengunjung di Malioboro telah menjadi sorotan utama bagi pemerintah DIY? Oke, yang tepat adalah opsi yang B. Kenapa? Karena dari tadi sudah disebutkan dalam teksnya bahwa JPG ini akan menjadi pemecah kepadatan di daerah Malioboro dan juga memberikan wisata edukasi yang baru. Jadi bukan hanya kuliner dan pertokoan saja, tapi ini adalah wisata edukasi. Seperti itu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Oke, di sini ada teks baru untuk nomor 13 sampai nomor 15. Kita langsung lihat soalnya. Nomor 13. Mengapa pentingnya ada kesetaraan gender di Indonesia berdasarkan teks di atas? Oke, kenapa sih penting adanya kesetaraan gender di Indonesia? Kita langsung lihat ke dalam teksnya. Di sini, di paragraf pertama, pernyataannya adalah Ketua MPR Bambang Susatyo. Dia bilang bahwa adanya penting kesetaraan gender, sebab kesetaraan gender merupakan legasi kesejahteraan yang telah diwariskan sejak 114 tahun lalu. Oke, nah tapi ini belum ada nih jawabannya ya. Lalu kita lihat ke paragraf berikutnya, paragraf kedua. Dia ngomongin tentang apa? Berdasarkan laporan Global Gender Gap Report 2022 yang dari World Economic Forum pada bulan Juli 2022 yang lalu, indeks ketimpangan gender di Indonesia berada di kisaran 0,697 pada skala 0 sampai dengan 1 dan berada pada peringkat ke-92 dari 146 negara. Oke, nah di sini bisa kita highlight teman-teman. Dia bilang rendahnya peringkat ketimpangan gender di Indonesia ini berbanding lurus dengan masih rendahnya indeks pemberdayaan perempuan, khususnya di bidang politik yang masih berada di bawah rata-rata global. Oke, berarti kenapa sih pentingnya adanya kesetaraan gender? Yaitu karena rendahnya peringkat ketimpangan gender di Indonesia, lalu berbanding lurus dengan masih rendahnya indeks pemberdayaan perempuan, khususnya di bidang politik. Sekarang kita lihat opsi yang tepat kira-kira yang mana teman-teman? Apakah yang A, B, C, D, atau E kira-kira? Iya, yang tepat adalah yang B, karena masih rendahnya ketimpangan gender di Indonesia, khususnya di bidang politik bagi perempuan. Good, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 14. Manakah kalimat di bawah ini yang tepat berdasarkan teks di atas? Oke, kita lihat dari opsinya aja ya teman-teman. Yang A, hasil survei selama pandemi tercatat lebih dari 78% mengalami pelecehan seksual di tempat umum. Oke, apakah pernyataan tersebut benar berdasarkan teksnya? Sekarang kita lihat pada teksnya. Oke, dia ada di kalimat paling akhir teman-teman. Lebih dari 78% responden yang disurvei menyatakan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Berarti opsi yang A
Tepat ya, kita langsung dapat nih jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan teks di atas, masalah apa saja yang menjadi topik pembahasan? Oke, kira-kira masalah apa aja sih yang jadi topik pembahasan di teks di atas? Kita bisa lihat teman-teman pada teksnya. Di sini, oke, ada di paragraf kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada di paragraf kelima. Dia bilang apa di sini? Menurutnya, ketimpangan gender bukan satu-satunya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan keadilan bagi kaum perempuan, sebab persoalan yang mengemuka adalah adanya kekerasan berbasis gender yang seiring dengan kemajuan zaman. Oke, berarti masalah utamanya apa? Ada ketimpangan gender ya, dan juga apa satu lagi? Kekerasan berbasis gender. Jadi opsi mana kira-kira yang sesuai? Nomor 15. Ya, yang sesuai adalah yang betul. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, nomor 16 sampai 20. Di sini ada teks baru lagi ya, teman-teman bisa baca sendiri. Kita langsung ke soalnya nomor 16. Alasan utama mengapa kucing mengubur kotorannya di pasir adalah alasan kenapa kucing mengubur kotorannya di pasir. Kita bisa lihat ada di mana kira-kira? Ada, teman-teman bisa lihat ada di paragraf kedua ya. Kalimatnya yang mana kak? Nah ini. Pertama, kucing tidak ingin keberadaannya diketahui predator. Kedua, tidak ingin menantang kucing yang lebih dominan. Oke, berarti sebab dia menguburkan kotorannya adalah karena dia nggak mau nih keberadaannya diketahui oleh predator atau kucing yang lebih dominan. Oke, sekarang kita lihat opsinya kira-kira mana yang paling sesuai. Apakah yang A menghindari pertikaian dengan manusia? Tidak ya, kurang sesuai. Apa yang B agar kotorannya tidak membawa penyakit? Oke, bukan juga. Atau yang C menghormati kucing dominan di lingkungannya? Ya, tepat ya, karena tadi salah satu alasannya adalah karena dia nggak mau menantang kucing yang lebih dominan. Berarti dia menghormati kucing dominan di lingkungannya. Oke, lanjut nomor 17. Kotak pasir penting bagi pemilik kucing di lingkungan berpasir karena, kenapa sih kotak pasir itu penting bagi seseorang yang memiliki kucing? Kita bisa lihat ada di paragraf pertama, teman-teman. Oke, kita lihat ya. Di bagian sini, kotak pasir merupakan hal yang jangan sampai dilupakan untuk dimiliki. Akan sangat berbahaya jika di rumah Anda tidak menyediakan kotak pasir besar. Kotoran kucing bisa mengandung parasit seperti cacing gelang atau Toxoplasma gondii. Oke, nah berarti katanya kenapa dia penting? Karena kotoran kucing itu dia bisa mengandung parasit seperti cacing gelang atau toxoplasma. Berarti kira-kira opsi mana nih yang paling sesuai? Apakah yang A, kucing tidak bisa buang air di luar rumah tanpa kotak pasir? Tidak. Apakah yang B, untuk mencegah kucing liar datang ke pekarangan rumah? Enggak juga. Atau yang C, kotak pasir membantu mengurangi penyebaran penyakit? Iya, tepat ya. Yang tepat jawabannya adalah yang C. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 18. Pandangan kucing terhadap pemiliknya menurut John Bradshaw adalah, sini kata kuncinya menurut John Bradshaw ya. Dia ngomong apa nih tentang kucing atau pemilik kucing ya? Ada di paragraf kedua. Paragraf kedua kita lihat nih di sini apa katanya. John Bradshaw dalam Cat Sense 2014 mengungkapkan bahwa kucing memandang Anda sebagai kucing yang lebih besar yang ramah. Pandangan ini berbeda dengan manusia yang kerap memperlakukan kucing sebagai anak dan dirinya sebagai induknya yang sering memberikannya makan. Karena Anda juga memberikan makan dan merawatnya, kucing pun memandang Anda sebagai kucing yang dominan. Oke, berarti kucing menganggap pemiliknya adalah kucing yang besar dan ramah atau kucing yang dominan karena kalian memberi makan kucingnya. Oke, berarti opsi mana kira-kira yang paling sesuai? Iya, yang sesuai adalah opsi yang pemilik adalah kucing yang lebih besar dan dominan. Lanjut ke soal berikutnya, 19. Jika kucing tidak mengubur kotorannya, dapat disimpulkan bahwa kalau misalnya kucing nggak mau nih mengubur kotorannya dalam pasir, kira-kira itu kenapa sih? Kita bisa lihat teman-teman ada di paragraf keberapa kira-kira? Di paragraf terakhir ya. Dia bilang, jika kucing Anda memilih tidak mengubur kotorannya, tujuannya untuk menegaskan kekuasaannya. Begitu pula di alam liar. Kucing yang kurang dominan tidak sembarangan membuang kotorannya sebagai antisipasi kucing dominan.
Oke, nah berarti dia kalau misalnya tidak mengubur kotorannya, dia mau menunjukkan kalau dia itu dominan di wilayahnya ya. Berarti kira-kira opsi mana nih yang paling sesuai? A, B, C, D, atau E? Iya, yang C ya, kucing ingin menegaskan dirinya sebagai yang dominan. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 20. Jika kucing peliharaanmu tidak menguburkan kotorannya di pasir, yang sebaiknya kamu lakukan berdasarkan teks tersebut adalah, oke teman-teman bisa baca di bagian kayaknya 2 paragraf terakhir ya teman-teman. Di sini ada diungkapkan bahwa akan tetapi perilaku ini sering tidak terjadi karena biasanya jika kucing buang kotoran sembarangan, kemungkinan besar disebabkan penyakit saluran pencernaan, infeksi saluran kemih, atau kurangnya pelatihan penggunaan kotak pasir dengan benar. Oke, berdasarkan teks tersebut berarti dibilang kalau misalnya kucing yang suka buang kotorannya sembarangan, dia mungkin ada masalah dalam pencernaannya atau saluran kemih atau juga kurangnya pelatihan penggunaan kotak pasir. Berarti kira-kira opsi mana nih teman-teman yang paling sesuai? Ya, opsi yang paling sesuai adalah opsi yang A ya, sarannya berarti kita harus memeriksa kesehatan pencernaan kucing dan melatihnya lagi. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Di sini ada teks baru, nomor 21. Manakah kalimat di bawah ini yang tepat berdasarkan teks di atas? Oke, mana yang tepat? Kecuali ya, berarti kita mencari yang tidak tepat nih. Kita lihat dari yang A, B, C, D, dan E. Kira-kira manakah yang tidak tepat? Teman-teman bisa baca teksnya terlebih dahulu supaya tahu mana bagian yang tidak tepat. Karena di sini kakak akan langsung jawab. Jawabannya adalah yang E. Ya, kenapa yang E? Hampir setengah dari perempuan hamil didiagnosa menderita diabetes gestasional. Kenapa yang E? Karena bisa kita lihat pada teksnya teman-teman. Di sini bukan setengahnya ya, melainkan hanya memperkirakan sekitar 6-16% perempuan hamil akan menderita diabetes gestasional. Berarti bukan 50% ya kalau setengahnya, ini cuma 6-16%. Jadi opsi yang tepat adalah yang E. Lanjut, pertanyaan berikutnya, kata mereka pada paragraf keempat merujuk pada kata. Oke, paragraf keempat, kata mereka. Kita baca 1, 2, 3, 4. Oke, di sini merekanya mengacu. Di kalimat ini mereka perlu mengendalikan tingkat gula mereka lewat susunan makanan bla 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 bla. Oke, di sini merekanya kita harus fokus pada kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya ngomongin siapa? Ngomongin perempuan hamil yang akan menderita diabetes gestasional. Berarti opsi mana kira-kira yang sesuai teman-teman? Iya, yang C, perempuan hamil penderita diabetes gestasional. Lanjut. Soal berikutnya nomor 23, berdasarkan bacaan di atas, apa yang seharusnya dilakukan oleh penderita diabetes gestasional, terutama pada perempuan hamil? Masih dalam paragraf yang sama, yang tadi ya teman-teman. Mereka perlu apa nih katanya? Mereka perlu mengendalikan tingkat gula mereka lewat susunan makanan, kegiatan fisik, dan atau aplikasi insulin untuk mencegah hal ini menjadi diabetes 2. Oke, berarti katanya gimana caranya mengendalikan tingkat gula, kegiatan fisik, dan aplikasi insulin. Berarti opsi mana kira-kira yang sesuai teman-teman? Iya, yang tepat adalah yang D ya, menjaga tingkat gula pada makanan dan mengendalikan kegiatan fisik. Lanjut, nomor berikutnya. Manakah pernyataan di bawah ini yang salah berdasarkan teks di atas? Oke, kalau teman-teman sudah baca teksnya, pasti teman-teman tahu nih kira-kira mana pernyataan yang salah antara yang A, B, C, D, dan E. Kira-kira yang mana teman-teman? Ya, yang salah adalah opsi yang C. Ya, kenapakah opsi yang C salah? Kita bisa lihat teman-teman, di dalam teksnya tidak menyebutkan sama sekali kira-kira di umur berapa perempuan hamil bisa menderita penyakit diabetes gestasional ya. Dia cuma mention kalau misalnya ada perkiraan 6-16% perempuan hamil akan menderita diabetes gestasional, tapi nggak ada perkiraan umur untuk terkena penyakit tersebut. Berarti opsi yang salah adalah opsi yang tadi ya, opsi yang C. Oke, diabetes gestasional hanya dialami oleh perempuan hamil yang berusia lebih dari 40 tahun karena tidak sesuai atau tidak ada dalam teksnya. Lanjut. Oke, di sini nomor 25 ada pernyataan benar dan salah. Kita lihat nomor 1. Pada penderita diabetes tipe 1, pankreas berhenti menghasilkan insulin. Betul atau salah? Oke, kita lihat apakah ada dalam teksnya.
Iya, ada ya. Pada diabetes tipe 1, pankreas berhenti menghasilkan insulin. Berarti pernyataan 1 benar. Lalu, pernyataan 2, sekitar 10% lebih penderita diabetes adalah penderita tipe 1. Betul atau salah? Oke, berdasarkan teksnya, kita bisa lihat di sini sekitar 10% orang penderita diabetes tipe 1. Oke, berarti pernyataan 2 salah ya, karena dalam teksnya hanya tertulis sekitar 10%, sedangkan pada pernyataan 2 dia menjelaskan bahwa sekitar 10% lebih. Berarti nggak sesuai ya, salah. Lalu, pernyataan 3, orang tua biasanya terkena diabetes tipe 2. Betul atau salah? Oke, kita bisa lihat di sini apakah betul atau salah. Oke, nah di sini pada diabetes tipe 2, pankreas tidak cukup menghasilkan insulin atau hormon, tidak bekerja dengan baik. Hal ini biasanya terjadi pada usia setengah baya atau orang tua. Berarti pernyataan 3 tepat ya. Lanjut pernyataan 4, anak muda yang memiliki masalah berat badan berlebih biasanya rentan terkena diabetes tipe 1. Betul atau salah? Oke, kita lihat pada teksnya masih di paragraf tadi. Pada diabetes tipe 2, setelah dia menyebutkan pada usia baya dan orang tua, dia nyebutin juga, tetapi juga dialami anak muda yang kelebihan berat badan atau kurang bergerak. Berarti yang dialami anak muda yang kelebihan berat badan atau kurang bergerak adalah diabetes tipe 2, bukan tipe 1 ya. Jadi pernyataan keempat salah. Lanjut. Nomor 5, penyakit diabetes dapat menyerang segala usia, baik anak muda sampai orang tua. Ya, ini jelas betul, karena tadi disebutkan bisa menyerang orang tua atau bisa juga menyerang anak muda yang kelebihan berat badan dan kurang bergerak. Berarti segala usia ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 26 sampai nomor 30 ada teks lagi di sini, bisa teman-teman baca ya. Nomor 26. Alasan utama wawancara ini mengalami beberapa kali penundaan menurut tokoh aku adalah alasan utama kenapa wawancara ini mengalami beberapa kali penundaan menurut tokoh aku adalah kira-kira kenapa teman-teman? Kata kuncinya di sini adalah penundaan ya. Sekarang kita lihat dalam teksnya apa katanya. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian kutipan ini. Maaf, wawancara ini sudah berkali-kali ditunda. Kami sudah berusaha menyesuaikan jadwal, tapi begitu tidak mudah mengejar kesibukan Anda. Berarti berkali-kali ditolak. Kenapa? Karena si tokoh aku ini punya kesibukan yang cukup padat ya teman-teman. Berarti kira-kira opsi mana yang paling sesuai? Ya, yang paling sesuai adalah yang B. Kesibukan tokoh aku terlalu padat sehingga wartawan kesulitan mengatur jadwal wawancara. Lanjut. Soal berikutnya, pandangan tokoh aku terhadap gadis wartawan yang duduk di sebelahnya adalah, bagaimana pandangan tokoh aku terhadap gadis wartawan tersebut? Kalian bisa lihat di paragraf terakhir ya di sini. Dia bilang apa? Aku mengangguk lebih asik mengamati penampilan wartawan terbaik di sebelahku. Aku bergumam, semoga isi kepalanya secantik penampilannya. Gadis itu lebih cocok menjadi pembawa acara di layar televisi dibandingkan kuli tinta. Oke, katanya si wartawan tersebut lebih cocok menjadi pembawa acara di televisi daripada menjadi wartawan. Berarti opsi yang tepat yang mana? Ya, opsi yang tepat adalah yang D. Tokoh aku merasa bahwa penampilan gadis tersebut lebih cocok sebagai pembawa acara televisi dibandingkan sebagai wartawan. Lanjut. Soal berikutnya nomor 28, alasan gadis wartawan merasa bangga dengan kesempatan wawancara di pesawat kelas eksekutif dan merasa teman-temannya akan iri terhadapnya adalah, di sini teman-teman bisa lihat kata kuncinya adalah iri. Kira-kira ada di paragraf keberapa nih kata tersebut? Oke, kira-kira ada di paragraf keberapa teman-teman? Apakah teman-teman menemukannya? Ya, ada di 2 paragraf terakhir ya teman-teman. Di sini, nah dia bilang apa nih? Teman-teman wartawan pasti iri kalau tahu redaksi kami menghabiskan banyak uang untuk membelikan selembar tiket agar satu pesawat denganmu. Oke, kenapa dia ngerasa teman-temannya akan iri? Karena dia tahu kalau redaksi mereka menghabiskan banyak uang untuk membelikan selembar tiket agar satu pesawat dengan si narasumber ya. Berarti kira-kira opsi mana yang paling sesuai teman-teman? Iya, yang mana nih kira-kira yang paling sesuai? Betul, yang paling sesuai adalah opsi yang
Dia merasa bahwa redaksi majalahnya menghabiskan banyak uang untuk membelikan tiket pesawat kelas eksekutif agar dia bisa wawancara. Lanjut, nomor 29. Berikut ini yang merupakan fakta berdasarkan teks di atas adalah, oke, mana nih yang fakta teman-teman? Kalau teman-teman sudah baca teksnya, dipastikan teman-teman sudah tahu nih mana yang masuk ke dalam kalimat fakta. Yang fakta adalah opsi yang B. Penerbangan ini non-stop menuju Singapura. Ada di mana? Apakah ada dalam teksnya? Ada ya teman-teman. Ada di bagian awal. Manakah? Kita lihat di sini. Nah, teman-teman bisa baca di kalimat keduanya. Penerbangan ini non-stop menuju Singapura. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Nomor 30. Berdasarkan bacaan di atas, kalimat berikut yang mengandung opini adalah, oke, opini itu apa sih teman-teman? Opini merupakan pendapat atau sudut pandang seseorang ya. Jadi kalau misalnya si A beropini, belum tentu si B memiliki opini yang sama. Oke, jadi kita langsung lihat aja ke opsinya mana yang termasuk ke dalam opini. Kita lihat yang A, penerbangan ini non-stop menuju Singapura. Apakah ini opini? Bukannya ini merupakan fakta. Lalu yang B, gadis itu lebih cocok menjadi pembawa acara di televisi daripada menjadi wartawan. Apakah ini opini? Ya, itu opini dari tokoh aku ya. Jadi, walaupun dia ngomong kalau wartawan tersebut lebih cocok menjadi pembawa acara, belum tentu sudut pandang orang lain mengatakan hal yang sama. Maka itu bisa kita katakan sebagai sebuah opini ya, teman-teman. Oke, cukup sekian. Sudah kita bahas dari nomor 11 sampai nomor 30. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan singkat yang telah kakak berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.